Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Melisa dengan NPM C1C020156. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Materi yang akan saya jelaskan adalah investasi pada sekuritas hutang. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengenai instrumen keuangan. Jadi, instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang melibatkan dua pihak yang saling berkaitan atau terkait. Nah, jadi satu pihak itu akan mengakuinya sebagai aset keuangan dan satu pihak lagi mengakui sebagai liabilitas atau sebagai ekuitas. Nah, instrumen keuangan ini itu diatur dalam beberapa PSAK. Salah satunya adalah PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Kemudian pengukuran awal perolehan aset itu sebesar harga perolehan yang di dalamnya terdapat biaya-biaya yang harus kita keluarkan sampai kita mendapatkan investasi atau aset keuangan tersebut. Kemudian ada 4 kategori dalam aset keuangan. Yang pertama ada aset keuangan itu diubah rugi. Yang kedua, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, aset keuangan dengan pinjaman piutang. Dan yang keempat adalah aset keuangan itu tersedia untuk dijual. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu aset keuangan diukur melalui laba rugi. Maksudnya adalah dia harus dipisahkan antara beban dan harga beli. Maka kita akan mengakui adanya komisi dan harga beli aset. Itu untuk aset keuangan diukur melalui laba atau rugi. Kemudian untuk opsi kedua, 3, 4 itu boleh digabung antara beban dan harga perolehannya. Lalu adanya penurunan nilai aset keuangan. Jadi untuk kategori 1 itu mengikuti perubahan secara otomatis. Dan untuk kategori 2, 3, dan 4 itu perlu dilakukannya pengujian apakah mengalami penurunan atau tidak. Nah, kemudian ada pengukuran setelah perolehan aset. Nah, jadi pengukuran setelah perolehan aset itu pada kategori 1 dan kategori 4 itu penilaiannya berdasarkan nilai wajar. Sedangkan untuk kategori 2 dan kategori 3 itu harga perolehan amortisasi. Nah, kemudian ada penyajian efek dalam SAK etap. Yang mana ini ada 3. Yang pertama yaitu held to maturity atau menghitungnya itu dengan cara biaya perolehan dikurang dengan amortisasi berupa premi atau diskonto. Untuk yang kedua ada trading, yaitu dinilai sebesar nilai wajar dalam neraca. Dan yang ketiga ada available for sales atau tersedia untuk dijual. Nah, ini dinilai sebesar nilai wajar dalam neraca. Kemudian selanjutnya itu ada investasi pada instrumen hutang. Nah, pada investasi instrumen hutang ini itu kita berperan sebagai investor atau yang menyuntikkan dana. Jadi dalam investasi pada instrumen hutang ini itu juga ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu kategori yang dimiliki hingga jatuh tempo. Jadi maka pada saat pembelian obligasi, jadi kita akan membuat jurnal investasi obligasi itu pada cash senilai harga jual dari obligasi. Dan selanjutnya itu jurnal ketika penerimaan bunga. Nah, maka kita akan mencatat cash pada pendapatan bunga dan investasi obligasi. Lalu yang kategori yang kedua adalah kategori itu dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, maka jurnalnya itu cash sebesar lembar jual obligasi dikali dengan harga jual obligasi dan kita debitkan.
kita debitkan juga kerugian penjualan investasi. Jadi kalau dia rugi itu diletaknya di debit, dan kalau mengalami keuntungan itu diletaknya di kredit. Nah, jadi kita akan mengkreditkan akun investasi obligasi itu sebesar nilai tercatat. Kemudian yang ketiga adalah kategori tersedia untuk dijual. Nah, maka jurnalnya itu investasi obligasi pada cash itu sebesar harga jual, dan jurnal ketika pendapatan bunga. Kita akan mendebitkan akun piutang bunga pada pendapatan bunga dan investasi obligasi. Nah, investasi obligasi ini itu juga bukan penyesuaian sebesar nilai wajar. Dan ketika investasi penyesuaian tadi disesuaikan, maka kita akan membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu gain atau loss terrealisasi, strip ekuitas pada investasi. Nah, sekarang itu bagaimana cara agar kita mengetahui dia mengalami keuntungan atau kerugian. Caranya yaitu dengan membandingkan nilai tercatat dengan nilai wajar. Nah, jadi jika nilai tercatatnya itu lebih kecil daripada nilai wajar, maka akan mengalami keuntungan. Sebaliknya, jika nilai tercatatnya itu lebih besar daripada nilai wajar, itu maka akan dikatakan mengalami kerugian. Lalu, jurnal ketika penerimaan bunganya adalah cash pada piutang bunga. Kategori yang keempat atau kategori yang terakhir yaitu mengenai kategori diukur melalui laba atau rugi. Nah, ini jurnalnya itu sama dengan ketika obligasi itu tersedia untuk dijual. Dia mirip jurnalnya, hanya perbedaan di ketika jurnal penyesuaian, atau jika ada di persediaan untuk dijual tadi, itu dia gain atau loss terrealisasi strip ekuitas. Nah, tapi kalau kategori laba atau rugi ini, itu dia gain atau loss terrealisasi strip ekuitas. Nah, tapi kalau kategori laba atau rugi ini, dia stripnya menjadi income. Jadi gain atau loss terrealisasi strip income. Baiklah, saya rasa cukup materi yang dapat saya sampaikan mengenai investasi pada sekuritas hutang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.